Ada 3 waktu yang sering sekali kita abaikan, bahkan jika kita sempatkan sedikit saja berdoa pada waktu tersebut, itu sangat mujarab sekali untuk sebuah hajat. Ini bukan hanya sebuah teori belaka, tetapi saya sendiri sudah membuktikannya. Dan sampai sekarang saya tidak pernah melewatkan berdoa di 3 waktu ini. Dan ini juga tentunya sesuai anjuran Rasulullah SAW. Lalu, kapankah waktu tersebut? Oke, mari kita simak video ini sampai habis biar lebih jelas lagi. Waktu pertama yang sering kita lewatkan, padahal itu merupakan waktu mustajab untuk berdoa, adalah ketika kondisi lagi hujan. Nah, sekarang bagi yang baru dengar, pasti sedikit heran, kenapa waktu hujan itu termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Alasan pertamanya karena hujan yang turun itu merupakan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak dari hujan itu seperti banjir ataupun longsor, itu semua adalah kelalaian dari manusianya sendiri. Gorong-gorong dipenuhi sampah, serta pohon yang dibabat habis sehingga tidak adanya ketahanan terhadap tanah. Jadi bukan hujan yang salah jika terjadi musibah karenanya. Ketika hujan itu turun, sebenarnya banyak sekali pesan tersirat Allah melalui hujan tersebut. Contohnya yang lagi kekeringan, betapa bahagianya mereka mendapatkan air. Seluruh tumbuhan yang seandainya kita tahu bagaimana riang gembiranya mereka ketika hujan itu turun. Dan masih banyak lagi. Dan itu semua adalah bentuk kasih dan sayangnya Allah kepada setiap makhluknya. Alasan selanjutnya mengapa berdoa ketika hujan itu termasuk waktu mustajab adalah ini diperkuat dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang beliau berkata seperti ini. Ada orang yang tidak akan ditolak doanya, yaitu ketika azan dan ketika rapatnya barisan saat peperangan. Nah, dalam riwayat yang lain Rasulullah juga menyebutkan dan ketika saat hujan turun. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Itulah alasannya mengapa berdoa ketika hujan termasuk waktu mustajab. Dan saya sendiri jujur sangat bahagia sekali ketika ada hujan turun. Apalagi di pagi hari. Itu rasanya jiwa ini ikut merasakan betapa gembiranya dan bersyukurnya seluruh tumbuhan akan kedatangannya. Sambil ngopi, duduk di teras, terus berdoa cukup di dalam hati saja. Coba deh, mulai dari sekarang jangan lewatkan berdoa ketika ada hujan. Apalagi jangan sampai kita mengumpat saat hujan itu turun. Percayalah, Allah itu maha adil atas setiap makhluknya. Mungkin saja kita memang tidak senang ketika hujan itu turun. Akan tetapi banyak juga orang yang sudah sangat menunggu-nunggu kedatangannya. Rasakanlah bahwa Allah ketika itu lagi menurunkan rahmat-Nya dan sempatkan hati kita untuk berdoa ketika itu. Oke, lanjut. Kemudian waktu yang sering kita lewatkan padahal termasuk waktu mustajab juga untuk berdoa adalah ketika hari Jumat. Sering sekali kita sepelekan hari Jumat ini. Bahkan seorang ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menyampaikan bahwa hari Jumat itu adalah hari paling istimewa dalam sepekan. Dan bukan hanya itu, Rasulullah sendiri juga pernah berkata bahwa pada hari Jumat itu ada saat yang apabila ada seseorang muslim sholat sambil meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan apapun yang ia minta ketika itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi teman-teman yang bertanya hari Jumatnya jam berapa bang? Sesuai pengalaman saya, cobalah dimulai dari kita bangun saat sholat tahajud di hari tersebut. Kemudian jangan tidur sampai subuh dan teruslah panjatkan doa ketika waktunya berdoa. Sampailah nanti di puncaknya di sholat Jumat, kemudian sehabis sholat asar. Manfaatkanlah waktu di hari Jumat ini sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena cuma satu kali dalam satu minggu dan belum tentu juga di Jumat yang depan kita masih diberikan kesempatan. Oke, makanya dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Dan untuk saya pribadi memang mengkhususkan libur dalam semua kegiatan di hari Jumat ini. Kemudian kita lanjut waktu yang terakhir, di mana waktu ini sering sekali kita lewatkan, bahkan kita nggak sadar gitu loh, padahal waktu ini itu bisa dibilang waktu termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Oke? Nah, ini waktu sangat sering kita abaikan. Waktunya adalah ketika kita dalam kondisi lapang, ya. Dalam kondisi lapang. Maksudnya lapang di sini adalah ketika kita merasakan senang dan bahagia atas sebuah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sangat dianjurkan, ya. Maka ketika itu sangat dianjurkan sekali untuk berdoa. Kita semua tahu dan sadar juga bahwa kebanyakan manusia itu ingat kepada Allah hanya ketika ditimpa musibah saja. Termasuk saya sendiri, terkadang lalai juga mengingat Allah ketika dalam kondisi lapang. Namun,
Ketika sudah ditegur dengan sebuah musibah, nah itu baru tuh nangis-nangis dan minta pertolongan kepada Allah. Kemudian alasan yang memperkuat kenapa berdoa ketika kondisi lapang itu mustajab sekali adalah karena Rasulullah SAW pernah berkata kurang lebih seperti ini, barang siapa yang menginginkan doanya dipenuhi Allah ketika ia dalam kesulitan, maka hendaklah ia memperbanyak doa di waktu lapang. Hadis riwayat Tirmizi dan Imam Hakim. Contohnya sesimpel kita bahagia ketika berangkat kerja karena jalanan tidak macet. Ataupun sesimpel kita bahagia ketika pulang ke rumah dan istri sudah menyiapkan makanan kesukaan kita. Nah, di momen itulah saatnya kita berdoa kepada Allah tentang semua hajat yang kita inginkan. Hal ini jika diteliti menurut dunia vibrasi, ketika kita bahagia, saat itu kita berada di vibrasi yang tinggi. Nah, dalam kondisi inilah doa ataupun getaran yang kita pancarkan akan melesat dengan sangat kencang ke semesta raya ini. Oke, maka jangan pernah lewatkan berdoa ketika dalam kondisi bahagia. Oke, mungkin itu dulu sedikit penjelasan tentang waktu yang sering kita lewat. Padahal mustajab sekali jika kita memanjatkan sebuah doa. Yaitu ada 3 waktu. Pertama ketika hujan, yang kedua ketika hari Jumat, dan yang ketiga ketika dalam kondisi bahagia. Jangan lupa dipraktekkan ya, dan silakan komen lagi apa dampaknya di kehidupan teman-teman semua setelah mempraktekkan 3 hal itu. Berdoa di 3 kondisi tersebut. Oke, mohon maaf jika penyampaian saya masih banyak kurangnya. Intinya di sini saya hanya sekedar sharing hal yang positif dan semoga bermanfaat dan tentunya sesuai pengalaman saya pribadi. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.